singing low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big Iya, Iya gitu deh. Iya kan, pas petani yang kita datangi kemarin tuh. Halo sama Dea. Halo Meli. Lagi ngomongin apa nih? Kayak serius Iya. banget. Ini nih kita lagi ngomongin perihal pentingnya teknologi di dalam hasil produksi pertanian yang meningkat, Mel. Iya, dan kita juga sebagai mahasiswi dari Fakultas Pertanian, jadi lagi ngebahas atau ngebincangin dari sudut aspek kendala dan solusi yang bisa diambil oleh para petani di Indonesia. Oh iya juga sih, dan juga yang aku tahu sih di Indonesia ini sendiri isu pertanian itu tidak pernah lepas ya, karena yang jelas negara kita ini kan masih merupakan negara agraris ya, karena makanya pertanian itu juga memegang peran penting dalam memajukan perekonomian masyarakat Indonesia. Ya bener banget itu, Mel. Dan juga sektor pertanian Indonesia juga tidak pernah lepas dari permasalahan di setiap tahunnya. Itu selalu membuat petani kita kesulitan. Salah satunya ya itu tadi yang mau kita bahas saat ini, tentang teknologi pertanian yang ada di negara kita, yang dibilang masih sangat rendah banget. Ya, karena harapannya sih dengan adanya peran teknologi pertanian ini, maka akan dapat meningkatkan juga kualitas hasil produksi pertanian di negara kita, dan juga bisa memudahkan bagi para pengelola sektor pertanian untuk mendapatkan hasil kerja yang lebih optimal. Tapi ya itu teknologi pertanian di beberapa wilayah juga masih belum sesuai untuk bisa diterapkan secara keseluruhan. Karena kan masih harus mempertimbangkan beberapa faktor juga seperti kondisi alam, tenaga ahli yang akan mengoperasikan peralatan, dan juga pengetahuan masyarakat tentang teknologi pertanian yang masih perlu dikembangkan. Kayak contohnya nih ya, inovasi teknologi pertanian yang berperan penting dalam meningkatkan produktivitas pertanian kita. Mengingat juga bahwa peningkatan produktivitas melalui perluasan lahan yang sulit diterapkan di Indonesia saat ini, yang mana sedang di tengah konversi perihal lahan pertanian produktif ke non-pertanian yang semakin luas. Iya, kemajuan dan pembangunan dalam bidang apapun itu sebenarnya tidak dapat dilepaskan sih dari kemajuan teknologi ya. Terus juga revolusi pertanian itu kan juga didorong oleh penemuan mesin-mesin dan cara-cara baru dalam bidang pertanian ini. Karena apabila jika tidak adanya perubahan di bidang teknologi ini, maka pembangunan pertanian pun bisa jadi akan berhenti. Ya, benar banget tuh. Dan juga ya, produksi pertanian dapat terhenti, kenaikannya bahkan dapat menurun bisa karena merosotnya kesuburan tanah atau kerusakan yang makin meningkat oleh hama penyakit yang kita lihat masih merajalela di dalam pertanian Indonesia ini. Gitu, Seldi. Oh iya, yang aku ketahui juga ada 2 contoh inovasi teknologi di bidang pertanian yang menjadi solusi bagi para petani kita. Seperti teknologi sensor dan teknologi otomatis. Pertama, teknologi sensor dapat memberikan data yang konkret dan real time terhadap para petani kita. Teknologi sensor yang sedang dikembangkan saat ini adalah teknologi sensor bagi tanaman yang memanfaatkan drone untuk bisa mendapatkan beragam data seperti hama, penyakit, dan permasalahan lainnya. Ya, aku juga tahu tentang teknologi itu. Teknologi itu kan juga banyak ya yang dikembangkan di pertanian tanaman hortikultura, juga dalam skala yang bisa dibilang besar. Karena dengan teknologi ini, penggunaan pestisida dan bahan kimia lainnya itu bisa lebih terarah dan lebih efisien. Nah, sehingga bisa mengurangi dampak negatif bagi lingkungan kita. Benar kan? Yap, aku juga tahu tuh, pernah dijelasin juga soal itu di perkuliahan. Dan yang kedua tadi, teknologi otomatis ya kan? Iya, benar. Yang mana penerapan otomatis seperti itu masih terbilang sederhana, namun sekarang kan sistem otomatis yang lebih rumit itu sedang dikembangkan di Belanda. Iya, makanya kembali lagi penerapan inovasi di wilayah pedesaan di Indonesia masih berhubungan dengan penyelenggaraan penyuluhan secara keseluruhan. Nah, karena kan penyuluhan lapangan itu berperan penting ya dalam memperkenalkan inovasi teknologi pertanian kepada petani. Iya, betul banget. Keren nih pengetahuannya. Ya. Dan sebagai penutup nih pembahasan kita hari ini, peran penyuluh itu pada dasarnya tidak hanya sekedar memperkenalkan teknologi saja kepada petani, tetapi juga meningkatkan kapasitas petani agar mampu secara mandiri dalam menjalankan usahanya. Gitu teman-teman. Setuju kan? Ya, Setuju banget. dong.
Thank you ya udah mau sharing bareng-bareng gini. Iya, tentu saja karena ini juga sangat bermanfaat ya karena pembahasan yang kayak ini. Ya kan, Deh? Ya.